Halo guys, welcome to Realtek ID. Jadi pada video kali ini aku akan membahas rumor-rumor terkait iPhone 15 series dan juga info-info terbaru terkait iPhone 14 series serta beberapa produk baru yang bisa kita expect di tahun depan, di tahun 2023, serta adanya info kurang baik terkait iPhone 14 series khususnya di iPhone 14 Pro series. Jadi yang pertama aku akan bahas terkait iPhone 14 series terlebih dahulu, tepatnya iPhone 14 Pro dan iPhone 14 Pro Max yang produksinya mengalami keterlambatan cukup signifikan di kuartal 4 2022 ini. Hal ini dikarenakan adanya masalah terkait produksi yang ada di Chengzhou, China yang diinfokan oleh Ming Chi Kuo, jadinya adanya demo besar-besaran di sana sehingga ekspektasi atau forecast yang diperkirakan mencapai 80-85 juta unit turun hingga 70-75 juta unit. Padahal ini adalah season di mana pengguna di barat atau bisa di Amerika dan Eropa, ini adalah masa-masa liburan mereka dan biasanya banyak sekali yang membeli untuk holiday dan hadiah ya pastinya dengan keluarga, teman maupun sahabat, sehingga 14 Pro ini menjadi salah satu yang paling dinanti-nantikan. Hanya saja menurutku cukup signifikan karena tidak hanya di Amerika tetapi juga Asia, salah satunya di Singapura, di Apple Store Singapura juga. Kalau misalnya kalian order biasanya bisa di ship, ini yang terakhir aku cek itu mencapai Desember akhir. Serta kita lihat juga di Indonesia mulai banyaknya ada dan tidak ada tergantung dari toko yang kalian pilih, dari iBox maupun di Gmap dari reseller resmi Indonesia untuk Apple. Dan bisa kalian expect juga dengan harganya adanya reseller yang menaikkan harga karena susah untuk dicari. Nah menurutku sih bagi kalian yang bingung dan ingin mencari iPhone 14 Pro series, kalau memang harganya terlalu tinggi karena harganya sudah dinaikkan dan lain-lain, menurutku sabar dulu aja, lebih baik kita tunggu di tahun depan, ataupun misalnya kalian tidak terlalu penting untuk mengganti tahun ini atau hanya karena kepingin, lebih baik sabar dulu kita lihat di iPhone 15 series yang menurutku jauh lebih worth it jika dibandingkan upgrade tahun ini. Bagi kalian yang ingin mengetahui tentang iPhone 14 Pro Max lebih detail perbandingan dengan HP-HP lain, kalian bisa cek di description di bawah untuk video-video yang telah aku buat di NHTech ID ini. Selanjutnya info terbaru terkait mixed reality dari Bloomberg Mark Gurman. Jadi sebenarnya yang di-expect tahun ini tapi katanya sih mundur tahun depan ataupun ada kendala lainnya, kita akan lihat saja, yaitu headset mixed reality yang dibuat oleh Apple. Adanya info terbaru di mana yang sebelumnya dikatakan operating sistemnya namanya Reality OS diganti ke XROS. Jadi ini Extended Reality OS. Ini lebih unik aja dibandingkan dengan Reality OS yang diprediksi, sehingga lebih kerasa baru aja, lebih oke jika ditempatkan bersama dengan iOS, iPadOS, dan lain-lain. Dan kita bisa expect juga kemungkinan tahun depan di 2023 akannya diumumkan terkait mixed reality headset yang dibuat oleh Apple. Sekarang kita masuk ke iPhone 15 series. Jadi akan ada 4 seperti biasa, iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, dan juga 15 Pro Max. Jadi hampir mirip dengan iPhone 14 series. Hanya saja terkait 15 Pro Max kemungkinan akan diganti ke iPhone 15 Ultra karena adanya perbedaan yang signifikan antara yang 6,1 inch dengan yang 6,7 inch. Jadi kita akan lihat perbandingannya. Terkait USB-C, kemungkinan besar 99,9% akan hadir di iPhone 15 series sebagai pijakan sementara sebelum Apple benar-benar ke wireless, dan kemungkinan akan hilang sih portnya. Karena yang pertama terkait bodinya, untuk iPhone 15 Pro dan 15 Pro Max ataupun Ultra tidak akan ada button. Jadi semuanya ini akan adanya haptic feedback. Kalau kalian ingat seperti di iPhone 7, di mana home buttonnya itu bukan benar-benar button, mengekspresikan bahwa kalian ini mengeklik button tersebut. Ini akan mengganti seluruh di bagian framenya, jadi untuk volume button dan juga power button. Untuk iPhone 15 dan 15 Plus, kemungkinan besar akan masuk ke hal baru, yaitu Dynamic Island yang diperkenalkan di tahun ini, hanya saja tetap di 60 Hz, jadi masih tetap tipe Apple. Lalu untuk bodinya juga ada perubahan signifikan, di mana kali ini boxy akan stop di iPhone 14 series, dan iPhone 15 series akan muncul bodi baru, yaitu mirip seperti iPhone 5C sebelumnya. Jadi bodinya agak ada boxinya, lalu ada lengkungan di bagian belakangnya. Jadi kita akan lihat bagaimana kenyamanannya, tapi untuk depannya tetap masih akan flat display. Dan tak lupa untuk iPhone 15 Pro dan juga Pro Max ataupun Ultra diperkirakan akan menggunakan titanium. Jadi ini rumor yang sudah ada sebelum-sebelumnya, kali ini akhirnya kemungkinan besar di atas 50% hadir dengan bodi baru, dengan frame menggunakan titanium. Jadi ekspektasinya akan semakin ringan. Tapi ini akan membantu juga sih, karena kalau enggak menurutku akan semakin berat terkait baterai, serta lensa kamera yang akan ditambahkan juga khususnya di iPhone 15 Ultra yang menurutku sekarang di iPhone 14 Pro Max sudah sangat berat. Sekarang masuk ke bagian kamera yang fokus ke iPhone 15 Pro Max ataupun Ultra. Jadi prediksinya akan menggunakan Sony One In sensor dengan adanya saturation signal di setiap pikselnya. Ini menurutku menarik
dan adanya tambahan lensa baru yaitu 10 time periscope lens yang sampai saat ini itu adalah kelemahan terbesar dari iPhone, yang paling tinggi pun di 14 Pro Max tidak bisa zoom sampai 100 kali. Jadi kita bisa lihat nanti bagaimana dengan computational photography yang pastinya akan jauh lebih padat, lebih maksimal yang harus diberikan oleh Apple di lensa-lensa kamera baru mereka. Serta tambahan lainnya yaitu pastinya dengan chip terbaru yang ekspektasinya menggunakan 3 nanometer proses, serta RAM-nya yang naik dari 6GB ke 8GB RAM. Dan ini menurutku adalah hal penting juga karena sangat dibutuhkan yang fokus di hasil foto yang digunakan. Baik, itu aja sih terkait iPhone 15 series. Sementara yang masih fokus di iPhone 15 Ultra ataupun Pro Max, terkait harganya kemungkinan yang seri Ultra ini akan adanya kenaikan harga. Tapi aku pastinya kita harus berharap bahwa harganya tidak naik ya. Dengan adanya seperti tahun ini yang diperkirakan naik, akhirnya harganya tetap, untunglah. Jadi kita akan lihat saja bagaimana di tahun depan, dan pastinya akan ada info terbaru setiap bulannya. Yang terakhir aku ingatkan bahwa iPhone setiap tahun pastinya keluar hal baru, bukan hanya iPhone tapi juga dengan brand-brand lain. Jadinya memang ekspektasi kita dengan perubahannya itu tidak terlalu signifikan jika hanya terpaut 1 tahun. Jadi menurutku kalian memang harus pintar-pintar memilih dengan waktu yang tepat apa yang kalian butuhkan, apa yang kalian inginkan dengan HP kalian, khususnya iPhone. Karena memang dari tim Apple, khususnya di marketingnya, selalu memberikan hasil yang maksimal, di mana kita selalu ingin upgrade, padahal tidak terlalu signifikan perbedaannya dari yang kita miliki. Dan bahkan mungkin setelah 2 tahun, 3 tahun tidak terlalu berbeda signifikan. Kita bisa lihat dari bodi yang hampir mirip, dari iPhone 12 series ke iPhone 14 series. Jadi tergantunglah dari apa yang kalian inginkan, dan kita akan lihat juga dengan info-info terbaru terkait iPhone 15 series. Oke, semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.